Pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, Badan Litbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar The Second International Conference on Law and Human Rights atau ICLHR. Tahun ini Kemenkumham mengangkat tema Restructuring Law and Human Rights in a New Normal Society untuk konferensi yang digelar selama 4 hari. The Second International Conference on Law and Human Rights dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang diwakili oleh Wakil Menkumham Edward Omar Syarif dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara daring. Konferensi ini digelar secara virtual dan melibatkan puluhan pemakalah dari dalam maupun luar negeri yang juga dapat diikuti oleh masyarakat secara gratis. Dalam sambutannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan kepentingan dari konferensi ini. Menurutnya, pemikiran pakar dan ahli hukum sangatlah diperlukan selama masa pandemi COVID-19 untuk menangkal berita bohong yang kian menyebar luas. We have witnessed that in certain situation, law as a product of the suffrage has failed to protect the vulnerable and marginalized group. Our conference this time will address this issue in 4 different subjects covering socio-economic development, legal empowerment, healthcare system, and cultural identity. Pandemi COVID-19 telah menuntut dan membawa perubahan serta penyesuaian di berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga menuntut pemerintah untuk bertindak dinamis. Kepala Balitbang Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengharapkan konferensi ini dapat menumbuh kembangkan ekosistem riset dengan mengakomodasi pemikiran-pemikiran kritis serta membangun dalam menunjang research-based policy making. Kita tidak tahu kapan ini pandemi berakhir, tapi yang kita ketahui bahwa kita berada di satu kondisi yang baru. Kondisi yang baru, kita harus cepat melakukan adaptasi, hal-hal strategis apa yang harus kita lakukan. Sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan, khususnya di bidang hukum dan HAM, tentu memiliki peran strategis untuk bisa mengkontribusi pemikiran-pemikiran khususnya di bidang itu. Maka kita hadirkan para pakar dalam dan luar negeri. Ada 141 makalah yang membahas paling tidak 4 subtema. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada konferensi ilmiah ini akan didokumentasikan dalam media publikasi ilmiah di Atlantic Press. Kedepannya, hasil konferensi ilmiah internasional akan dirumuskan kembali melalui kajian dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di pusat dan wilayah. Cinta Zanindia, Adini Anissa, Berita 1, Jakarta.